Hai guys, Gilbert Santoso di sini untuk Ayo Belajar. Saat ini kita akan melihat dalam firman Tuhan tentang pembenaran. Nah, apa tuh pembenaran? Apakah sama seperti kayak kita ketika ulangan dan anda dapat nilai merah, kemudian gurunya hanya membenarkan saja karena kasihan melihat muka-muka yang memelas, atau bagaimana? Nah, kita akan melihat bahwa di dalam Alkitab ketika kita berdosa, kita sudah lihat itu di bagian kejatuhan manusia di dalam dosa, bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa. Ingat, ada bagian di mana manusia tidak mampu melakukan kebaikan. Itu artinya meskipun memang kita bisa melakukan kebaikan sama seperti kayak rajin beribadah, berdoa, atau melakukan kebaikan yang lainnya, tapi itu tidak dipandang benar oleh Allah, atau itu tidak berkenan bagi Allah, karena itu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, tidak sesuai dengan standarnya Allah. Maka dari itu kita perlu dibenarkan dahulu, supaya apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita melakukan sesuatu supaya kita dibenarkan, bukan kita melakukan banyak hal atau mencapai sesuatu supaya kita dibenarkan oleh Allah. Sama seperti kayak anak-anak, misalnya kalau yang mereka strict parents misalnya ya, bapaknya tuh ambisius dengan pencapaian, biasa anak-anak tuh berusaha untuk ranking 1 atau mencapai apa gitu supaya dipandang layak oleh bapaknya. Nah, Allah kita tidak seperti itu. Ketika kita tidak benar karena dosa, Allah lah yang datang karena kasih karunia-Nya. Nah, mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama, dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat, kita sudah belajar tentang iman, bahwa iman itu adalah respon percaya kita terhadap kasih karunia yang diberikan oleh Allah, bukan perbuatan baik kita, bukan kelakuan kita, bukan pencapaian kita atau hal yang lainnya, tetapi iman kepada kasih karunia. Di sini Rasul Paulus bilang kita dibenarkan. Yang dulunya kita salah, yang dulunya kita tidak benar karena dosa, sekarang dibenarkan oleh karena iman kita kepada kasih karunia Allah. Bahkan di sini dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera. Artinya, guys, kita yang dulunya bermusuhan dengan Allah karena dosa yang putus hubungan dengan Allah karena dosa, kita sekarang memperoleh hubungan yang dipersatukan lagi melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus lah yang menjadi penghubung oleh karena kasih karunia kita kepada Allah Bapa. Hubungan itu terjalin lagi dengan damai sejahtera, sehingga apa yang kita lakukan itu berkenan bagi Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, bukan melakukan dosa. Bahkan Yohanes bilang bahwa kita sekarang sudah dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Artinya itu hubungan yang sangat dekat. Kita anak dan Allah adalah Bapa kita. Apa yang kita lakukan yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Allah akan senang akan hal itu. Allah akan berkenan akan hal itu. Bahkan kalau kita lihat lagi di ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketika kita dibenarkan, kita akan menderita memang. Paulus bilang kita dianugerahkan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Jadi ketika kita dibenarkan oleh Allah dan kita mampu melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya hal-hal yang baik, dalam artian kita pergi beribadah, hati kita senang, kita melakukan perbuatan baik, hati kita senang, kita melayani, hati kita senang, tetapi juga akan ada penderitaan dalam hal itu. Akan ada orang-orang yang tidak senang karena kita melakukan pelayanan, akan ada orang-orang yang tidak senang karena kita memberitakan tentang Yesus, dan itulah kesengsaraan yang akan kita alami. Itu karena pembenaran kita. Jadi bukan berarti kita dibenarkan kita bebas melakukan apa saja. Kita bebas melakukan hal yang kita inginkan atau yang kita sukai karena kita berpikir, ini sudah dibenarkan oleh Allah. Tidak seperti itu. Kalau bahkan kita lihat di dalam perjanjian lama, Abraham
dikatakan dia dibenarkan bukan karena melakukan sesuatu yang baik. Bahkan pun meskipun itu sesuatu yang baik yang berat. Ingat ketika Abraham disuruh untuk mempersembahkan anaknya Ishak, apakah itu sesuatu hal yang mudah bagi Abraham atau sesuatu hal yang menyenangkan? Abraham kayak, "Ye, aku mau mempersembahkan anakku Ishak." Abraham tidak seperti itu. Abraham dengan berat hati, tapi dia tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Itulah hasil dari pembenaran. Kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyenangkan hati kita. Jadi kita dibenarkan oleh Allah supaya kita dapat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyenangkan hati kita. Kita akan menderita, kita akan sengsara. Memang kedengaran berat, tapi akan ada sukacitanya, akan ada damai sejahteranya. Tuhan sudah menjanjikan itu bagi kita. Lebih dalam lagi mari kita lihat sebelum kita mengakhirinya. Ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi coba bayangkan teman-teman, pembenaran yang Allah berikan karena kita salah, karena kita tidak benar, karena kita berdosa, Dia mati untuk kita. Bahkan dikatakan di sini, Dia menunjukkan kasih-Nya dan mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa, bahkan sebelum kalian dan saya lahir. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Dan sekarang kita dibenarkan, bahkan di sini dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ketika kita dibenarkan, keselamatan menjadi milik kita, pengharapan dan juga hidup kekal menjadi pasti milik kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa ketika Yesus membenarkan kita, itu suatu hal yang besar, suatu hal yang begitu luar biasa, dan sesuatu hal yang perlu kita perlu kita responi dengan iman paling pertama, tapi kemudian dengan hati yang percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melayani, ketika kita hidup, meskipun itu menderita, itu adalah hal yang menyenangkan Tuhan dan membawa sukacita dan juga damai sejahtera dalam kehidupan kita. Alright guys, jadi pembenaran, kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kita. Ketika kita berdosa, Allah sudah mati bagi kita, dan kita yang percaya, kita yang beriman pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalau kalian suka konten-konten rohani seperti ini, untuk mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya, supaya kalian dapat notifikasi, share ke teman-teman, ke keluarga, ke orang-orang terkasih kalian, dan jangan lupa di like dan komen kalau ada yang mau bertanya. Dan kalau kalian pengen sharing tentang pengalaman hidup kalian juga menerima Tuhan Yesus atau berjalan dengan Tuhan Yesus, silahkan di komen supaya kita bisa sama-sama sharing dengan teman-teman yang lainnya. Alright, itu aja. Gue Gilbert Santoso dan God bless you all.